Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah matematika terapan hari ini, kita akan belajar tentang materi eksponensial. Eksponen atau biasa yang disebut dengan bilangan pangkat didefinisikan sebagai jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat ke N dari A ditulis A pangkat N. Didefinisikan sebagai perkalian dari N faktor masing-masing A. Misalnya, A pangkat N sama dengan A dikali A sampai tak terhingga sebanyak N faktor dari A. Contoh, misal ada 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 sebanyak 5 kali. 5 ini sebagai N-nya, 2 sebagai A. Sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Jika A pangkat 3 berarti A sebanyak 3 kali. Lalu ada A pangkat 5 yaitu A sebanyak 5 kali. Maka ketika A pangkat 3 dikali A pangkat 5, A sebanyak 3 kali dikalikan dengan A sebanyak 5 kali. Nah, berarti dia jumlah pangkatnya ada 8. 5 ditambah 3. Nah, ini merupakan identitas umum dari sifat A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q, di mana pangkat P dan Q merupakan bilangan-bilangan bulat positif. Lalu sifat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Sebagai contoh, A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 4. Kita jabarkan terlebih dahulu. A pangkat 7 berarti A sebanyak 7 kali. A pangkat 4 berarti A sebanyak 4 kali. Menghasilkan A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 4 yaitu A pangkat 3. Nah, identitas umum untuk pembagian bilangan berpangkat ini adalah A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q menghasilkan A pangkat P min Q. Kalau tadi perkalian itu A pangkat P dikali dengan A pangkat Q menghasilkan A pangkat P plus Q, kalau pembagian menghasilkan A pangkat P min Q. Nah, di mana nilai P dan Q ini akan berupa bilangan-bilangan bulat positif ketika nilai P-nya lebih besar dari Sifat yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, identitas umumnya A pangkat P dipangkatkan lagi Q. Nah, menghasilkan A pangkat P dikali Q. Nah, sebagai contoh, misalnya ada P pangkat 2 dipangkatkan lagi pangkat 3. Nah, ini menghasilkan dari rumus umum tadi berarti P pangkat 2 dikali 3 menghasilkan P pangkat 6. Nah, di mana nilai P dan Q ini merupakan bilangan bulat positif. Yang keempat, sifat perkalian dan pemangkatan. Rumus umumnya A dikalikan B dipangkatkan M. Nah, ini berarti ekuivalen dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Selanjutnya, yang kelima, sifat pembagian dan pemangkatan. Rumus umumnya A dibagi dengan B kemudian dipangkatkan M. Nah, ini berarti atau ekuivalen sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Pangkat bulat negatif dan 0. Dari identitas umum A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q menghasilkan A pangkat P min Q. Maka, jika nilai P sama dengan Q akan didapat A pangkat P min P sama dengan A pangkat 0. Karena nilai Q-nya sama dengan P ya, maka menghasilkan A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, juga dari identitas umum di atas, maka ketika ada A pangkat 0 dibagi dengan A pangkat P, berarti A pangkat 0 min P sama dengan A pangkat min P.
A pangkat min P. A pangkat min P ini bisa ditulis atau diekuivalensikan dengan 1 per A pangkat P. Nah, ini sama ya, jadi A pangkat min P sama dengan 1/, A pangkat P. Sebagai contoh, 1/2 pangkat min 3. Nah, ini berarti ekuivalen dengan 2 pangkat 3, sama dengan 8. Yang kedua, pangkat 0. Jika M dan N merupakan bilangan bulat positif dan nilai M sama dengan N, maka A pangkat M min N menghasilkan A pangkat 0. Nah, untuk menentukan pangkat 0, kita lihat di uraiannya ya. Jadi A pangkat 0 sama dengan A pangkat M min M. Nah, A pangkat M min M ini kita bentuk menjadi A pangkat M dibagi A pangkat M, menghasilkan A pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga dari sini kita bisa definisikan bahwa bilangan berpangkat 0 untuk setiap nilai A, anggota himpunan dari bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 pasti nilainya 1. Nah, itu ya yang perlu diingat. Jadi, setiap A anggota himpunan dari bilangan real dan nilai A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, pangkat pecahan. Dari A pangkat sepertiga dikali A pangkat sepertiga dikali A pangkat sepertiga, kita bisa tuliskan secara sederhana A pangkat sepertiga kali 3. Nah, maka ketika ada A pangkat sepertiga, kita juga bisa tulis bahwa A akar pangkat 3. Nah, dari pengertian di atas dapat kita tulis identitas atau sifatnya A pangkat M per N sama dengan atau ekuivalen dengan A pangkat M diakar-pangkatkan N. Nah, sejalan dengan pengertian di atas, maka 1 per A pangkat P sama dengan A pangkat min P. Maka ketika ada A pangkat minus M per N berarti atau sama dengan 1 per A pangkat M N. Selanjutnya, persamaan eksponen. Beberapa bentuk persamaan eksponen. Yang pertama, persamaan yang berbentuk A pangkat fungsi fx sama dengan A pangkat fungsi gx, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, jika kedua syarat ini terpenuhi, maka A pangkat fungsi fx sama dengan A pangkat fungsi gx menghasilkan fungsi fx sama dengan fungsi gx. Nah, sebagai contoh, tentukan x dari 9 pangkat x sama dengan 27. Nah, 9 pangkat x ini kita bisa jabarkan menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan x sama dengan 27. Nah, 27 ini kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3. Nah, karena nilai A-nya sama ya, 3, maka kita bisa pakai ke sifat fungsi tadi. Fungsi x sama dengan fungsi fx sama dengan fungsi gx. Fx-nya berarti 2x, gx-nya berarti 3. Nah, berarti 2x sama dengan 3, didapatkan nilai x sama dengan 1,5. Yang kedua, persamaan berbentuk A pangkat fungsi fx sama dengan B pangkat fungsi fx, di mana syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Jika ini terpenuhi, maka A pangkat fungsi fx sama dengan B pangkat fungsi fx, maka nilai fx-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi ada persamaan eksponen 2 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 5x plus 6. Nilai A-nya berarti 2, sedangkan nilai B-nya 5. Nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah, kita
masukkan ya ke penyelesaian. Nah, berarti nilai A pangkat fungsi fx sama dengan B pangkat fungsi fx, maka nilai fungsi x kita sama dengan kan 0. Sesuai dengan sifat tadi ya. Sifat yang di atas tadi, berarti fungsi fx kita sama dengan kan 0. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita faktorisasi menghasilkan x min 2 dikali x min 3. Menghasilkan x sama dengan 3 dan x sama dengan 2. Bentuk akar. Hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Jika identitas umum A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per N menghasilkan A pangkat M per N ditambah P per N. Dengan demikian, ketika ada P pangkat setengah dikali P pangkat setengah menghasilkan P pangkat 1, setengah tambah setengah. Nah, perhatikan bahwa ketika ada sifat akar P dikali dengan akar P, nah ini menghasilkan P. Karena akar P ini kan berarti kalau dituliskan berarti P pangkat setengah. Nah, P pangkat setengah dikali P pangkat setengah menghasilkan P pangkat 1 atau P. Disimpulkan bahwa ketika ada P pangkat setengah itu sama dengan atau ekuivalen dengan akar P. Selanjutnya kita masuk ke operasi pada bentuk akar. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Nah, ini dapat dilakukan apabila bentuk akarnya senama, yaitu bentuk akar yang mempunyai eksponen dan basis sama. Untuk setiap nilai P, Q, dan R adalah bilangan real dan R lebih besar sama dengan 0, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, P dikalikan dengan R akar pangkat N P dikalikan dengan R akar pangkat N ditambah dengan Q dikalikan dengan R akar pangkat N, maka sama dengan atau ekuivalen dengan P plus Q dikalikan dengan R akar pangkat N. Lalu yang kedua, ketika P dikalikan dengan R akar pangkat N dikurangi dengan Q dikalikan R akar pangkat N, ekuivalen dengan P min Q dikalikan dengan R akar pangkat N. Nah, sebagai contoh, yang pertama, 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Nah, ini dari rumus di atas kita bisa langsung pakai ya. Jadi, P plus Q dikalikan dengan P plus Q dikalikan dengan R akar pangkat N. P plus Q-nya berarti 3 ditambah 4, 7 ya. Lalu, R akar pangkat N, R-nya berarti 5, akar pangkat N-nya kan berarti 2, berarti 7 akar 5. Selanjutnya yang kedua, 2 dikalikan dengan 4 akar pangkat 3 dikurangi 3 dikalikan dengan 4 akar pangkat 3. Nah, ini menghasilkan berarti P min Q 2 min 3. 2 min 3 dikalikan dengan akar pangkat 2 min 3 dikalikan dengan 4 akar pangkat 3. Menghasilkan minus 1 karena 2 min 3 ya, minus 1 dikalikan dengan 4 akar pangkat 3. Nah, minus 1 ini tidak usah ditulis, langsung saja berarti minus 4 akar pangkat 3. Yang kedua, operasi perkalian bentuk akar. Nah, untuk setiap nilai A, B, C, dan D lebih besar sama dengan 0, maka berlaku akar C dikali akar D sama dengan akar C kali D. Yang kedua, ketika A akar C dikali B akar D menghasilkan AB akar CD. Yang ketiga, ketika A dikalikan dengan akar C ditambah B akar D menghasilkan A akar C ditambah AB akar D. Sebagai contoh, akar 12 dikalikan dengan akar 2. Nah, ini berarti karena nilai akarnya sama, berarti kita langsung mengalihkan saja. 2 dikali 12
berarti sama dengan 24. Nah, 24 ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 6. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk. Akar P plus akar Q dikuadratkan menghasilkan P plus 2 akar P dikali akar Q plus Q. Nah, ini bisa juga disederhanakan menjadi P plus Q plus 2 akar PQ. Nah, dari bentuk di atas kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, ketika akar P plus Q plus 2 akar PQ, maka dia ekuivalen dengan akar P plus akar Q. Sifat umum yang kedua, ketika akar P plus Q min 2 akar PQ ekuivalen dengan akar P min akar Q. Sebagai contoh, akar 6 min akar 32. Nah, ini kita jadikan ke sifat atau identitas yang kedua tadi ya, akar P plus Q min 2 akar PQ menghasilkan akar P min akar Q. Nah, kita lihat dulu yang P-nya. Nah, P-nya di sini dia nilainya 6. Nah, 6 ini kita jabarkan berarti 4 plus 2. Sedangkan Q-nya, nah Q-nya ini kita dari akar 32 kita sederhanakan menjadi 2 akar 8. Lalu kita jabarkan 2 akar 4 kali 2. Nah, dari sifat tadi, sifat yang kedua, akar P plus Q min 2 akar PQ ini sudah sesuai ya. Nah, ini menghasilkan nilai akar P min akar Q, berarti akar 4 min akar 2. Ini sesuai dengan sifat atau identitas yang kedua, cara menyederhanakan bentuk tadi ya. Yang keempat, merasionalkan penyebut suatu pecahan. Yang pertama, jika pecahannya berbentuk A per akar B. Untuk merasionalkan pecahan yang berbentuk A per akar B dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan akar B per akar B. Lalu yang kedua, ketika pecahannya berbentuk A per B plus akar C. Untuk merasionalkan pecahan yang berbentuk A per B plus akar C dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan sekawannya, berarti B min akar C per B min akar C. Nah, ini juga sama ketika pecahannya berbentuk A per B min akar C. Nah, kita mengalihkan dengan pecahan B plus akar C per B plus akar C. Nah, jadi kita kalikan ke bilangan sekawannya ya. Oke, baik. Untuk materi hari ini, bilangan eksponen saya cukupkan sekian. Jika ada yang kurang jelas, bisa post pertanyaan di MS Team. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.